Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu tentang masih Grid tahun 1994. Oke rekan-rekan, hari ini saya masih akan membahas tentang dapur pacu mobil saya. Yang kemarin sempat nonton video saya yang tentang overheat, itu yang disebabkan oleh masalah kecil. Akhirnya sudah seminggu yang lalu mobil ini saya coba dengan jarak yang cukup lumayan jauh, kemudian juga sering. Alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali setelah pergantian tangki cadangan, kemudian ininya dilem lagi. Ada yang bertanya pakai lem apa? Ini memakai lem Tribon abu yang warna abu, itu yang tahan panas, itu sangat berkat sekali. Dan sebelum overhead biasanya saya suka mengisi air 100 ml per 3 hari ataupun per 1 minggu. Pokoknya dalam rentang waktu 1 minggu atau per 3 hari saya harus menambah air selama banyak 100 ml. Tapi setelah kemarin overhead, kemudian ininya dibetulkan, dan alhamdulillah air setelah 1 minggu saya tidak pernah menambah, posisinya aman. Jadi masalahnya air selalu berkurang itu bukan dari tutup, bukan dari selang. Yang pasti masalah utamanya air keluar dari lubang ini. Mungkin karena radiator juga kemarin belum dikorok, dan setelah dikorok alhamdulillah bagus. Tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang radiator ataupun tentang overheat saya kemarin. Dan ada yang bertanya kepada saya, mungkin ada yang aneh di dalam mobil saya. Ada yang bertanya, "Bang, itu saringan apa kok ada di sana? Kayaknya saringan bensin." Kata saya, "Ya, ini saringan bensin, tapi bukan saringan bensin mobil saya, bukan saringan bensin si Corolla ini. Tapi ini adalah saringan bensin mobil Carry yang saya modifikasi menjadi OCT abal-abal." Ini penampakannya yang kemarin bertanya, OCT abal-abal. Dan ini fungsinya untuk apa? Pada dasarnya OCT ini hanya untuk menampung uap oli saja yang diterbawa dari sini, yang langsung ke throttle body. Artinya ini selangnya, bagi yang rekan-rekan mungkin selangnya langsung dari sini langsung tembus ke throttle body, dari PCP sini langsung ke throttle body. Kenapa saya pasang OCT abal-abal? Karena OCT di pasaran itu harganya cukup lumayan mahal. Jadi saya modifikasi saja pakai saringan bensin mobil Carry. Ini pun saya dapat di bengkel rekan saya yang sudah tidak terpakai, artinya bekas. Saya bersihkan saja, dan alhamdulillah saya pasangkan, hasilnya cukup lumayan. Kenapa saya pasang OCT? Supaya uap oli yang terbawa oleh PCP ini ketika masuk ke throttle body itu tidak terjadi pengendapan atau penumpukan oli di sini, sehingga itu dapat mempengaruhi performa mesin karena ruang bakar menjadi kotor. Bagi rekan-rekan yang suka servis di bengkel mungkin tidak masalah, tapi bagi saya, karena saya suka membersihkan throttle body sendiri menggunakan inject cleaner, bongkar sendiri, itu sangat membantu sekali karena tidak ada penumpukan oli di throttle body, sehingga pembersihan pun akan singkat sekali. Oke, kalau misalkan hanya genangan oli saja itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika menjadi kerak, bawahnya itu akan terjadi kerak oli, sehingga itu akan sulit sekali ketika membersihkannya dan cukup lama. Oke, setelah saya pasang ini, yaitu dengan selang anti panas seperti biasa. Ini saya beli seharga 15.000 kalau nggak salah, setengah meter. Kemudian ini saringannya, dan terlihat di sini olinya sudah terkumpul di sini. Dan nanti kalau sudah penuh tinggal buka aja, tinggal buang aja. Ini pemakaian saya sudah 1 tahun menggunakan ini.
OCT abal-abal, dan hasilnya pun alhamdulillah tidak sama sekali ada kendala. Kemudian throttle body selalu bersih, alhasil pembakaran pun akan maksimal lah. Ini pemakaian saya selama 1 tahun, tidak ada kendala ketika saya memasang ini. Tapi bagi rekan-rekan yang mempunyai dana lebih bisa membeli OCT yang pabrikan. Tapi bagi saya ini fungsinya hanya untuk menahan uap oli saja yang dari PCP ini, supaya tidak menjadi endapan atau tidak menjadi kerak, sehingga pembakaran pun akan begitu sempurna. Pada dasarnya ketika uap oli ini bisa juga dibuang sebenarnya, karena mungkin ini uap oli bisa dimasukkan ke throttle ini mungkin hanya untuk menghindari pencemaran lingkungan saja. Jadi ketika ini langsung dibuang, kemudian nanti jalanan pun akan licin karena ada oli, kemudian garasi pun juga akan terlihat tidak nyaman karena ada tetesan oli dari PCP ini. Oke, bagi rekan-rekan yang ingin mengaplikasikan OCT abal-abal ini di mobil rekan-rekan bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan saringan bensin mobil apa saja. Ini bisa. Yang perlu diperhatikan adalah selang in dan selang outnya yang harus diperhatikan. Innya saya sengaja simpan di bawah, karena kalau saya disimpan di atas mungkin oli yang keluar dari PCP ini kalau disimpan di atas mungkin akan mengalir lagi ke oli yang bagian bawah yang bisa masuk lagi ke throttle body. Maka dari itu saya simpan saluran selang ini yang dari PCP ini saya simpan di paling bawah, sehingga yang masuk ke selang yang ke throttle body ini hanya uap panasnya saja. Oke rekan-rekan, ini pemakaian saya selama 1 tahun. Kemudian saya membersihkan throttle body yang tadinya 1 bulan sekali, ini bisa menjadi 2 bulan sekali karena posisi throttle body bersih, sehingga pembakaran pun cukup lumayan sempurna. Dan sekali lagi mobil saya ini tiap hari selalu keluar, selalu dipakai. Dalam 1 bulan sekali itu saya biasa pergi keluar kota, yaitu tepatnya ke Pangandaran atau ke Parigi. Jarak dari rumah saya ke Parigi itu dari Cihurbeuti Ciamis itu sekitar 150 km. Jadi dalam PP itu bisa mencapai 300 km. Kemudian selain ke sana ke Pangandaran, saya juga selalu berangkat ke Bandung atau ke Cimahi. Jadi alhamdulillah selama pemakaian 1 tahun tidak ada kendala apapun. Jadi rekan-rekan yang ingin mencoba silahkan, ini bisa menjadi referensi. Tapi bagi rekan-rekan yang mempunyai budget lebih bisa membeli OCT pabrikan. Walaupun saya ada mobil yang lebih muda, tapi terus terang hati saya lebih nyaman naik mobil Corolla ini, ketika apalagi kalau masuk di tol itu sangat powernya sangat luar biasa. Jadi rekan-rekan yang punya mobil ini silakan jaga baik-baik, rawat baik-baik, karena menurut saya ini adalah mobil yang luar biasa. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu menjadi referensi buat rekan-rekan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang pas atau salah penyebutan komponen, karena saya juga dalam proses pembelajaran untuk memahami mobil Corolla ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.